Nah, yang selanjutnya setelah memahami karakter, nah kalian harus berkomitmen bersama kemana arah rumah tangga akan dibawa. Artinya bagaimana kalian hidup berdua dengan anak keturunan, berumah tangga. Nah, tentu yang pertama kalian harus para calon pengantin, para pengantin baru itu harus merencanakan seperti apa rumah tangga yang diinginkan, yang disepakati oleh kalian berdua. Walaupun eh, laki-laki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan perempuan, istri harus taat dan patuh, tetapi konteksnya tetap equal, tetap sejajar. Jadi tidak kemudian ketika seorang pemimpin hanya main tunjuk-tunjuk aja, istri main manut-manut aja. Ada komunikasi dua arah. Makanya perbanyak diskusi. Nah, seperti misalnya setelah menikah kalian ngobrol, mau di mana nih tinggal? Apa mau tinggal dengan mertua? Apa kemudian mau ngontrak? Atau memang sudah punya rumah sendiri? Nah, ini penting. Uh, dan kalau kita itu selalu menganjurkan bahwa kalian jangan terlalu lama tinggal dengan orang tua. Kalian jangan terbuai dengan perkataan orang tua, udah tinggallah saja di sini, gitu kan. Hitung-hitung ngirit, sok makan mau bareng aja. Banyak pengalaman, bahkan ada yang cerita ke kami. Jadi ceritanya ada pengantin perempuan didampingi dengan bibinya. Nah, didampingi dengan bibinya, ketika saya sampaikan bahwa lebih baik ngontrak daripada tinggal dengan orang tua, nah si bibinya itu motong omongan saya. Dia bilang, ngapain Pak ngontrak? Enakan tinggal dengan orang tua. Dengan orang tua mah nggak usah bayar listrik, nggak usah bingung masalah beras gitu kan, nggak pusing habis gas dan lainnya. Jadi ngirit prinsip si bibinya itu. Nah, kemudian saya coba balikan ke si bibinya. Saya tanya si bibinya tersebut, sudah berapa lama ada yang raisen, ada yang bertanya, Kang Rian, Teh Deni, Kang Deni, enggak. Nanti ya, sebentar dulu, saya cerita dulu. Nah, ketika saya tanya si bibinya tersebut, sudah berapa tahun menikah? Nah, si bibinya tersebut bilang bahwa, oh saya sudah 9 tahun Pak. Oh 9 tahun sudah menikah, dan 9 tahun itu tinggal dengan orang tua. Iya, tinggal dengan orang tua. Di orang tua laki-lakinya. Saya kaget juga ya, karena jarang seorang istri mau tinggal dengan mertuanya. So, istri mah kan pakai perasaan ya. Mertua ngomong apa, padahal ngomongin siapa merasa kesindir, nangis gitu kan, istri kayak gitu. Nah, dia bilang sudah 9 tahun menikah. Saya tanya kembali, sudah 9 tahun menikah, tinggal dengan orang tua, teteh bilang ngirit, berarti udah banyak dong uangnya. Saya tanya gitu. Oh, si bapak mau uang dari mana? Gitu. Nah, si bibinya itu kan bilang itu, uang dari mana? Kan ngirit, makan dari orang tua, nggak usah bayar ini itu. Gitu. Atau kalau memang ada ya uang mah 20 juta, nggak ada, 10 juta, boro-boro, atau 5 juta teh, nggak punya. Terus teteh nikah dengan suami teteh, tinggal dengan orang tua 9 tahun, katanya ngirit, udah punya apa tuh? Dia sambil sambil gini, sambil ketawa, ya punya suami satu katanya gitu sama anak satu. Nah, ini kan Suaranya terputus, Pak Haji.
Oh gitu? Jelas sekarang, halo? Halo, Pak Penghulu? Halo? Udah masuk lagi. Udah ada ya? Ada. Ada. Nah, Lanjut. nah, berarti tinggal dengan orang tua itu nggak ngirit. Kenapa nggak ngirit? Karena selera kita berbeda dengan orang tua. Orang tua mah dengan sambal goang, senang dengan apa? Kita mah pengennya soto, pengennya pecel lele, pengennya fried chicken. Akhirnya ketika nggak seselera, malah beli dari luar. Dan saya yakin kalian juga mengakui punya uang itu selalu habis. Sangat jarang kalian punya uang dan bisa nabung. Kecuali penghasilan kalian besar. Cok, saya angkat tangan yang bisa nabung punya uang sampai 5 juta sampai 10 juta dikumpulin. Kalian punya uang 2 juta seminggu habis, 5 juta sebulan habis. Tetapi dengan kalian ngontrak, kalian memasuki sekolah kehidupan. Dengan kalian tinggal terpisah dengan orang tua, maka kalian belajar bersama, tumbuh bersama dalam senang dan dalam susah. Kalian akan belajar diskusi. Kalian ketika dapat bonus, dapat uang, datang si suami dapat uang datang ke rumah, "Mah, ya ada uang 1 juta buat apa?" "Oh ya, buat beli kulkas." Uang 1 juta itu jadi kulkas. Ada rezeki lagi dapat uang 2 juta ini jadi apa? Jadi sofa. Ada dapat uang lagi jadi TV. Kalian 2 tahun ketika kalian ngontrak, saya yakin kalian akan punya banyak barang. Tapi tinggal dengan orang tua, tadi contohnya sudah 9 tahun pun nggak punya apa-apa, bahkan barang pun nggak punya. Kecuali lemari yang dia bawa ketika menikah, motor yang dia cicil, selain itu dia nggak punya apa-apa. Makanya jangan terlalu lama tinggal dengan orang tua. Karena ketika punya uang, orang tua mau beli kulkas sudah ada, mau beli sofa sudah ada, mau beli TV sudah ada. Akhirnya uang disimpan di rekening, akhirnya habis lagi. Nah, seperti itu. Dan ketika kalian ngontrak, kalian akan belajar bertengkar, kemudian menyelesaikan. Belajar berdiskusi, mengatur keuangan keluarga, kemudian kalian punya barang. Kalian merencanakan punya rumah dan apa. Kalian akan belajar mandiri, kalian akan dididik oleh kehidupan sehingga kalian tumbuh menjadi pasangan yang dewasa, pasangan yang kuat, dan ikatan batin kalian akan jauh lebih kuat. Ketika kalian menghadapi masalah rumah tangga di kemudian hari yang besar, kalian akan lebih kuat. Kalian akan lebih mampu menghadapinya. Jadi ibaratnya kalau kalian sudah kuat secara mental, kuat ekonominya, mampu mencari solusi dalam setiap masalah rumah tangga, berarti pondasinya kuat, maka ketika ada gempa misalnya, ada masalah besar, kalau rumah itu kan kalau dia pondasinya nggak kuat, kena gempa langsung brek aja ambruk. Tapi kalau pondasinya kuat, ya dibangun manajemen konfliknya, dibangun manajemen ekonominya, bagaimana perilaku yang diatur oleh agama, manajemen spiritualnya, maka ketika ada gempa, ada apa, itu paling hanya pecah, retak, jatuh genting, dan lainnya. Artinya rumah tangga kalian masih utuh. Gitu. Itu pentingnya kalian belajar atau tidak tinggal bareng dengan orang tua terlalu lama, agar kalian punya pelajaran kehidupan yang nanti mendidik kalian agar kalian tumbuh bersama dari susah mudah-mudahan sampai ke senang gitu kan.
Artinya kalau secara ekonomi kan ada putaran, ada kadang kita di bawah, ada kadang kita di atas. Ada cerita lagi nih terkait ikatan batin. Ada yang konsultasi lagi, ini kakek-kakek. Dia pensiunan BUMN, usia sekitar 60-an. Dia daftar, terus konsultasi ke saya, dan dia cerita bahwa dia ingin menikah dengan istrinya yang dulu. Jadi dia cerita bahwa sesudah menikah dengan istrinya 20 tahunan, kemudian dia kegoda sama penyanyi panggung, diceraikan si istrinya, nikahlah dengan artis. Kemudian hanya bertahan 2 tahun, cerai lagi, nikah lagi dengan janda, katanya anak 1, cerai lagi. Nah, kemudian di pernikahan keempatnya itu adalah kembali ke istri yang pertama. Dia cerita bahwa nggak ada yang lebih hebat dalam ngurus dia, nggak ada yang lebih paham terhadap dia, keinginannya, kesukaannya, kebiasaannya, dan lain-lain, kecuali istri yang pertama. Karena istri yang kedua, ketiga itu taunya dia sudah sukses, punya uang, punya status, tetapi kemudian banyak maunya, gitu, sehingga dia nggak tahan terhadap akhirnya gitu. Jadi dengan istri yang pertama itu sudah terbangun ikatan batin yang kuat sebenarnya, hanya karena nafsu saja mungkin dia menceraikannya gitu. Karena dengan istri pertama dia dari susah, bahkan dari belum punya apa-apa, nggak punya kulkas, nggak punya TV, nggak apalagi rumah, kemudian dia jadi pegawai BUMN, kemudian dia memiliki status sosial yang tinggi, kemudian tergoda gitu kan. Nah, tumbuh bersama itu seperti itu, kalian harus belajar diskusi, harus belajar berantem, harus nyari solusinya, sehingga proses diskusi itulah yang kemudian membentuk pemahaman terhadap pasangan yang lebih utuh. Gitu. Jadi itu ya. Jadi ketika kemana arah rumah tangga, maka bicarakan yang pertama, setelah menikah akan tinggal di mana. Misalnya sementara tinggal dengan mertua. Nah, mau berapa lama dengan mertua tinggalnya? Nah, kemudian kontrak, kemudian mudah-mudahan ada rezekinya membangun rumah dan sebagainya dan seterusnya. Nah, diskusi juga berapa anak yang ingin kalian miliki. Nah, terus kalian juga kalau bahasa kerennya bikin mapping. Bikin mapping itu begini. Nggak ngobrol sama istri, sama suami. Nih, bikin tahapan targetan. Jadi tahapan target 5 tahun pertama itu bisa kebeli tanah. 7 tahun kemudian atau 5 tahun kedua itu punya rumah, punya mobil, punya apa dan seterusnya. Kalian punya schedule time, kalian punya target, sehingga kalian bersama antara suami dan istri itu kemudian mengejar target tersebut, mengejar apa yang ingin kalian raih, apa yang ingin kalian capai dalam rumah tangga. Jadi ketika ingin punya tanah, ya tentu kan kalian akan berkomitmen, mah wayahna urang ayeuna ngirit heula, pokoknya punya uang, urang tabungkeun, urang simpen, urang ieu ulah diganggu gugat, ieu jang beli tanah dan seterusnya. Ketika kalian akan dengan sendirinya membentuk pola komunikasi dan pola ekonomi kalian
ketika 5 tahun berlalu, uang dapat berapa, ya tinggal nanti dipilih sesuai budget atau mencari tambahan lagi. Ingin kemudian ngebangun rumah dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan lah dalam manajemen ekonomi. Artinya kalian harus punya tahapan-tahapan target yang ingin kalian capai. Jadi jangan dalam kehidupan kalian berprinsip udahlah kita menghidup bagaikan air yang mengalir. Ngalir ke mana? Kumaha lamun kemudian mengalirna cai ngalirna teh kacomberan. Kalian akan jadi sampah masyarakat. Tetapi kalian kalau memiliki pola, memiliki tujuan, memiliki target yang ingin dicapai, jelas arah rumah tangga yang akan kalian bawa tuh kemana. Gitu. Makanya kalian harus memiliki tekad yang kuat, bareng, bersama memiliki tekad yang kuat bahwa saya harus mampu mandiri. Saya harus mampu menghadapi segala tantangan rumah tangga tanpa melibatkan orang lain. Saya harus berdiri di kaki sendiri. Karena bagaimanapun ketika kalian sudah menikah, kalian nggak bisa minta uang sama orang tua, nggak akan dikasih. Jangankan minta minjem aja, sok cobain minjem ke orang tua, minjem ke kakak, minjem ke adik uang. Belum tentu dikasih. Cek Sunda mah da ari ekonomi mah duit mah jeung dulur ge deungeun-deungeun. Kalian akan kesulitan. Makanya lebih baik kalian tekadkan bahwa kalian harus memiliki kemandirian ekonomi. Karena Allah menjanjikan dalam Quran iyakunu fuqaraa, kalau kamu ketika menikah merasa belum cukup ilmunya, belum cukup mentalnya, belum cukup materinya, yughnimullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan karunia-Nya yang maha luas. Dalam mencek bahasa orang tua kita mah itu, kalau sudah menikah itu ada rezeki istri, ada rezeki anak, ada rezeki bebarengan. Jadi jangan takut kalian saat ini hanya gajinya 400, hanya gajinya 500, gajinya 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Terlalu banyak rahasia-rahasia rumah tangga yang kemudian Allah misterikan dalam rumah tangga. Banyak yang rumah tangga gaji saya itu hanya 2 juta, ketika dihitung ternyata kebutuhan saya, pengeluaran saya itu 1 bulan itu malah 5 juta. Ada 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalian akan termenung dan bingung, dari mana ini uangnya ya? Kok bisa saya hidup padahal penghasilan saya 2 juta tapi pengeluaran saya 3 juta, 4 juta. Makanya kalian terutama para suami tetap harus berusaha untuk mencari nafkah, untuk menghidupi istri dan keluarga. Kemarin saya sudah simulasikan ke calon pengantin yang bertemu dengan saya. Saya sampaikan bahwa nih harga diri kalian nih para suami, martabat kalian di mata istri adalah dompet kalian. Ya cek kasarna lah gitunya. Mungkin kalau yang sudah menikah bisa merasakan. Kumaha sih harga diri urang lamun urang keur teu boga duit. Pamajikan teh gandengna, bawelna, loba dan sebagainya lah. Gitu. Bahkan kemarin saya tanya, saya bilang, nih para calon suami, kalian jadi saksi jawaban calon istri kalian. Saya akan tanya dan para calon istri tolong jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Calon suami jadi saksinya nih. Mau nggak kalian diajak susah? Sok. Mau nggak kalian diajak susah? Saya lihat pada senyum-senyum aja. Gitu. Bahkan ada yang teriak,
Oh, ada yang nyebut mau. uh, Semuanya bilang nggak mau gitu kan. Kenapa nggak mau? Ketika perempuan itu takut, dia takut, nggak punya uang itu takut. Kalau laki-laki di dompet ada 10.000, 15.000, jalan motor mau kemana, cuek aja, nggak ada takutnya. Perempuan megang uang 50.000, jalan, takut kan? Apalagi sudah rumah tangga, lihat anak belum jajan, beras habis, gitu ya. Jadi makanya suami yang memiliki kewajiban menafkahi istri, tentunya yang paling saya ingatkan itu dalam manajemen konflik dan ekonomi, bahwa kalian harus punya pekerjaan dan kalian harus punya penghasilan. Salah satu kalian dipilih jadi calon suami oleh calon istri kalian adalah karena kalian punya pekerjaan. Minimal kalian punya semangat untuk bekerja lah. Kalian punya semangat untuk bekerja sehingga istri masih memiliki harapan bahwa calon suaminya kemudian mampu menafkahi, menghidupi kehidupan rumah tangganya. Gitu. Makanya saya berharap nih kalian mengingat omongan saya, bahwa saya berharap kemudian KUA menjadi rumah keluarga. KUA sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk memediasi pasangan-pasangan yang bertengkar. Bahkan kami sudah banyak yang sudah didiklat. Makanya datang aja ke KUA, mangga minta dimediasi, mangga ngadu ke KUA, kemudian nanti oleh KUA dilakukan mediasi. Setelah selesai, ketika kalian mediasi, kalian masuk ruangan penghulu, masuk ruangan kepala KUA, tutup pintu, mangga cerita, mangga marah, mangga nangis. Banyak loh. Bahkan Jagger pernah punya parkiran katanya di Jakarta ketika saya tugas di Ragung, sampai nangis masalah rumah tangga. Habis itu tisu ditarik karena si istrinya pengen bercerai, dia nggak mau bercerai. Gitu. Tapi ketika sudah dimediasi, baik dia baik lagi atau belum bisa diperbaiki, tapi masalah kalian tertinggal di ruang kepala KUA, di ruang penghulu. Nggak ada lagi orang yang tahu bahwa kalian sedang bermasalah rumah tangganya. Dan dengan penghulu pun, dengan kepala KUA pun, kalian nggak akan bertemu lagi. Nggak tahu kapan lagi. Jadi jadikan KUA sebagai rumah keluarga. Ada masalah, perlu mediasi, saudara lagi berantem, suruh aja ke KUA. Ya, itu yang kami harapkan. Nah, selanjutnya kita bicara manajemen konflik nih, karena kita bicara mediasi.